عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر على توفيقه وامتنانه. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita di kitab Tauhid setelah libur lumayan cukup lama. Alhamdulillah, Allah mudahkan kembali untuk melanjutkan kajian kita. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat buat kita dunia dan akhirat, menambah keimanan kita, menambah amal saleh kita, dan menjadi penerang buat kita di dunia dan di akhirat. Kita di bab yang ke-44 di kitab Tauhid ini, yaitu penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, qauluhu ma sya'allahu wa syi'ta, yaitu ucapan seseorang atas kehendak Allah dan kehendakmu. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala mengangkat bahasan tentang ucapan-ucapan keseharian yang masuk dalam kategori syirik kepada Allah. Jadi bahasan ini berkaitan dengan ucapan-ucapan keseharian yang merusak ketauhidan seseorang karena ia masuk dalam ranah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ucapan-ucapan yang banyak dilontarkan adalah ucapan seseorang atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini kategorinya adalah masuk dalam ranah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini masuk kategori syirik kepada Allah? Penjelasannya adalah ini berkaitan dengan masalah masyiah. Apa masyiah itu? Kehendak. Ya. Ini berkaitan dengan masalah masyiah, kehendak. Ketika seseorang mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, berarti dia menyamakan kehendak Allah dengan kehendak siapa? Manusia. Jadi sekali lagi, seseorang mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini bicara tentang masyiah. Lalu si masyiah itu kehendak, keinginan. Lalu si fulan yang mengucapkan kata-kata ini, dia menggunakan kata sambung dan atas kehendak Allah, dan dia menggunakan dan, kata sambung dan kehendakmu. Hal ini memberikan makna bahwa si fulan yang mengucapkan ini menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia, disamakan. Karena penggunaan kata sambung dan. Ya. Ketika dia menyamakan kehendak Allah, keinginan Allah dengan keinginan manusia, kehendak manusia disamakan, disitulah unsur syiriknya masuk. Faham jemaah?
Ya. Yang kedua, berarti ketika dia menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia disamakan, berarti si fulan yang mengucapkan ini melakukan apa? Ta'zim, pengagungan. Berarti dia mengagungkan manusia sama dengan dia mengagungkan apa? Allah. Faham atau belum? Ada yang belum faham? Nggak faham bahaya ini. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi di sini menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Ini letak syiriknya di situ. Berarti dia mengagungkan si fulan ini, manusia ini, seperti dia mengagungkan Allah. Ini letak syirik dari ucapan ini. Ya, ini berbahaya ini. Kalau ada yang bertanya, itu kategorinya syirik apa? Syirik besar atau syirik kecil? Tergantung pada apa? Niatnya dia. Kalau di dalam hatinya dia meyakini bahwa si fulan ini, orang yang dia tuju ini, kehendaknya, keinginannya dia lebih tinggi daripada kehendak Allah, maka ini mengandung syirik apa? Besar, pasti. Berarti dia mengagungkan orang itu melebihi pengagungan dia kepada Allah. Ini syirik besar. Tapi kalau dia tidak meyakini itu, oh enggak mungkin saya meyakini itu. Kehendak Allah pasti lebih besar daripada kehendak manusia. Tapi dia mengucapkan kata-kata tadi yang memberikan makna bahwa dia menyamakan, maka di situ tetap dia dikatakan berbuat syirik. Tapi kategorinya syiriknya kecil. Jadi berhati-hatilah kita kalau berbicara, hati-hati. Di ucapan atas kehendak Allah dan kehendak manusia. Biasanya kalimat ini sering diucapkan dalam konteks apa, jemaah? Apa itu biasanya? Musibah. Biasanya dari apa? Selamat dari musibah. Ini semua karena dia dan Allah gitu ya. Ini semua keinginan Allah dan Anda. Dan seterusnya lah konteks-konteks yang sering diucapkan kata-kata ini oleh masyarakat. Yang jelas ini adalah bagian dari kalimat-kalimat yang mengandung makna apa? Syirik. Ya. Jadi berbahaya. Sebabnya seperti yang kita jelaskan tadi. Adapun dalil-dalilnya yang menyatakan bahwa kalimat itu mengandung syirik. Yang pertama adalah hadits Qutailah. Beliau meriwayatkan anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal innakum tusyrikun taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bati fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yakhlifu an yaqulu wa rabbil ka'bah wa an yaqulu ma syaa Allahu thumma syi'ta. Bahwasannya seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dan berkata si Yahudi itu, sesungguhnya kalian, yaitu para sahabat, melakukan perbuatan syirik. Kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dan kalian juga mengucapkan demi Ka'bah. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan demi Tuhan pemilik Ka'bah dan mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Hadis riwayat Imam Nasai dan ini hadis sahih. Artinya hadis ini menjelaskan bahwa ada seorang Yahudi yang mengabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi ini mendengar sebagian dari sahabat yang mengucapkan kata-kata. Dan kata-kata itu memang difahami oleh Yahudi itu bahwa itu adalah sebuah perbuatan syirik atau ucapan syirik. Makanya si Yahudi ini lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada dari kalangan sahabat yang mengucapkan kalimat yang mengandung syirik. Yaitu mereka mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Dan pun mereka mengatakan wal Ka'bati, demi Ka'bah. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa dua kalimat ini, Masya Allah wa syi'ta, adalah ucapan tutur kata yang mengandung makna syirik. Sebagaimana pula kalimat wal Ka'bah. Ini adalah sumpah kepada selain Allah. Seperti dalam bahasan yang lalu. Contoh lain dari sumpah selain Allah adalah bahwa wa ummi, demi ibuku, demi ayahku, dan seterusnya yang sering kita mendengar di tengah masyarakat. Ini juga termasuk kalimat-kalimat yang mengandung makna apa? Syirik. Kok bisa sumpah kepada sesama manusia itu syirik? Apa sebabnya? Kenapa? Nah, siapa yang tahu? Karena unsur apa? Ta'zim, mengagungkan makhluk seperti yang layaknya dia mengagungkan Allah. Karena sumpah itu maknanya apa? Pengagungan. Jadi sumpah itu maknanya pengagungan. Ketika seseorang bersumpah atas nama Allah, berarti dia mengagungkan Allah. Memang itulah seharusnya. Tapi ketika dia sumpah kepada sesama manusia, berarti dia mengagungkan sesama manusia. Berarti dia mengagungkan makhluk. Disitulah letak syiriknya. Letak syiriknya di situ. Sebagaimana seseorang mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Itu juga menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Dan dia mengagungkan makhluk itu seperti dia mengagungkan Allah. Sehingga dua kata ini termasuk perbuatan syirik. Ketika Rasulullah SAW mendengar informasi itu, beliau langsung memperbaiki kesalahan sahabat. Meluruskan, mengingkari kemungkaran. Beliau mengatakan di dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW memperbaiki kesalahan mereka. Kalau kalian hendak bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah. Kalau kalian ingin menyebut Ka'bah, jangan mengatakan demi Ka'bah. Tapi ucapkanlah demi Tuhan pencipta Ka'bah. Jangan kalian mengatakan demi ibuku, tapi ucapkanlah demi Tuhan yang menciptakan ibuku. Jangan mengatakan demi ayahku, tapi ucapkanlah demi Tuhan pencipta
ayahku. Nah itu aman. Ya. Dan seterusnya. Dan kalian jangan mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Tapi ucapkanlah atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Apa bedanya? Hah? Apa bedanya? Jangan mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Tapi ucapkanlah atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Apa bedanya? Penggunaan kata sambung dan sama kemudian. Apa bedanya? Dalam bahasa Arab itu beda, Pak. Nah, itulah kayanya bahasa Arab. Ya. Antara wa dengan summa. Itu beda. Saya ambil contoh. Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Muhammad datang dan Ali. Lalu saya ganti huruf wa-nya dengan huruf summa. Ja'a Muhammadun summa Aliyun. Muhammad datang kemudian Ali. Apa bedanya? Hah? Ya kata sambungnya, Pak. Maknanya. Saya nggak nanya kata sambungnya lagi. Ya. Kalau dan itu bareng. Bersamaan. Faham? Muhammad dan Ali datang. Berarti datangnya bareng, sama. Makanya kalau mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, berarti kehendak Allah dan kehendak kamu berarti apa? Sama. Nah itu syiriknya di situ, Pak. Tapi kalau diganti dengan summa seperti contoh tadi, Muhammad datang kemudian Ali, berarti yang dulu datang, apakah bersamaan atau ada yang lebih dulu? Ada yang lebih dulu. Siapa yang lebih dulu? Muhammad datang, lalu setelah itu Ali. Berarti kalau kita mengatakan atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu, berarti kehendak siapakah yang lebih tinggi? Di situ aman Anda. Diganti dannya. Konsekuensi hukumnya sudah beda jauh, Pak. Jadi hati-hati kalau ngomong dalam bahasa Arab itu. Ya, karena ini apa? Karena konsekuensinya hukum ini berat. Ya. Dan sama kemudian aja itu sudah antara langit dan bumi itu bedanya. Ya. Ini butuh apa? Butuh pemahaman terhadap bahasa Arab dan masalah akidah. Ya. Jadi orang yang nggak ada ilmunya nggak sulit untuk membedakan ini, nggak akan ngerti dia. Alah gitu aja dibikin ruwet. Ya berarti nggak paham dia. Makanya Rasulullah SAW di sini membenarkan kesalahan itu. Seakan-akan Rasulullah SAW ingin mengatakan ucapan itu salah, itu syirik. Yang benar adalah, nah dikasih solusi. Yang benar adalah dannya diganti kemudian. Apa pelajaran dari kisah ini? Pelajarannya adalah bahwa Yahudi pun tahu kalau itu syirik. Masa umat Islam tidak ngerti kalau itu syirik? Ya, Yahudi tahu kalau kata-kata itu adalah kata-kata mengandung makna syirik.
Pelajaran yang kedua adalah Rasulullah SAW menerima informasi dari siapa? Yahudi. Pelajarannya kita menerima kebenaran dari siapapun yang memberitahukan kepada kita. Itulah akhlak seorang muslim. Kalau dia dikasih tahu, ditegur, dinasehati, dan teguran itu benar, memang benar, maka dia akan menerimanya. Siapapun orang yang negor itu. Inilah akhlak seorang muslim. Nah, fenomenanya tidak. Ketika dia merasa dirinya itu punya kedudukan, jabatan, walaupun hanya sekedar ketua DKM masjid atau imam masjid, ketika dia salah, ditegur, ngamuk dia. Kenapa? Karena dia merasa yang negor itu kedudukannya di bawah dia. Apalagi yang negor itu menurut dia adalah musuhnya dia, lawannya dia. Wah, tambah ngamuk dia, nggak akan peduli dia. Tentu ini bukan akhlak seorang muslim. Lihatlah di sini Rasulullah SAW menerima teguran dari siapa? Yahudi, karena memang yang diucapkan Yahudi itu apa? Benar. Begitu pula contoh yang lain. Pernah suatu hari Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga lumbung gandum. Malam hari tentunya. Lalu di sana Abu Hurairah menemukan ada seorang lelaki yang mencuri gandum di malam hari. Ditangkap sama Abu Hurairah. Tapi si lelaki ini memelas bahwa dia kelaparan dan sebagainya. Abu Hurairah juga sosok sahabat yang miskin setiap hari kelaparan. Jadi kasihan, ya udah saya setiap hari juga kelaparan kok. Ya udah deh sana, tapi jangan diulangi lagi ya. Malam kedua nyolong lagi. Memelas lagi, dilepas lagi. Malam ketiga mencuri lagi. Lalu Abu Hurairah bilang, saya akan bawa kamu menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu si laki-laki yang mencuri ini mengatakan, saya ajarkan kepada kamu sesuatu, kalau kamu amalkan, kamu akan dilindungi dari keburukan. Bacalah kalau malam hari ayat kursi. Lalu disampaikan kisah itu kepada Rasulullah SAW dan beliau tertawa. Tahukah kamu siapa yang mencuri gandum setiap malam? Dia tahu, itu adalah iblis yang berubah bentuk menjadi manusia. Lalu apa yang diajarkan iblis kepada kamu itu benar. Lihat ini. Shadaqaka wa huwa kadzub. Yang disampaikan oleh iblis itu bahwa kalau malam kamu baca ayat kursi itu benar. Tapi iblisnya pembohong. Berarti apa? Yang dilihat apanya? Ucapannya. Yahudi pembohong, musuh Islam. Tapi kali ini yang diucapkan itu apa? Benar, terima. Shadaqaka, dia benar memang. Wahuwa kadzub, tapi si setannya iblis ini pembohong. Begitulah. Kita mungkin nggak sampai sesadis itulah, gitu kan ya. Mungkin orang yang biasa-biasa negor kita, atau mungkin orang itu si fulan itu nggak kita sukai karena faktor sesuatu ya. Nasihati kita, tapi dia tidak akan terima. Kita nggak terima. Kenapa? Karena kebencian kita di dalam hati kita. Makanya jamaah, al-hasad wal-hiqd itu penyakit berbahaya yang merusak keimanan seseorang.
Hasad itu apa? Hah? Dengki atas kebaikan dan nikmat yang Allah berikan kepada si fulan itu. Si A dapat kebaikan nikmat, apa itu, apapun bentuknya. Lalu si B jengkel karena itu. Hasad. Sehingga apapun yang muncul dari si A ini, pokoknya serasa dia melihat harimau sudah. Musuh gitu kayak, nggak akan terima. Al-hikdu itu artinya apa? Permusuhan. Dia ngerasa si fulan ini kompetitor saya ini, musuh saya. Jengkel dia. Biasanya dua hal ini muncul kakak adik, antara hasad dengan permusuhan ini. Hasad itu akan melahirkan apa? Permusuhan. Dua-duanya akan memunculkan kedzoliman. Dan akan melahirkan apa? Sulit untuk menerima kebenaran. Artinya inilah orang yang sakit jiwa. Sakit jiwanya hatinya apa? Makanya Allah tidak menerima orang yang hatinya demikian. Na'udzubillah. Jadi kembali ke tema kita, pelajarannya itu apa? Menerima kebenaran. Kalau memang itu benar nasihatnya, diterima. Siapapun yang ngomong. Ya, jangan ngelihat sosok si fulannya, tapi lihatlah apa yang diucapkan. Ini pelajaran berarti buat kita. Pelajarannya lagi apa? Kalau kita melihat kemungkaran, kesalahan, langsung perbaiki. Tegur, ingatkan. Yang ketiga, berilah solusi dari setiap teguran Anda. Artinya jangan ngelarang tanpa dikasih solusi. Jangan jamaah. Ini bukan metode Al-Quran. Lihatlah Rasulullah SAW. Setiap kali beliau ngelarang, pasti beliau memberikan solusi. Contoh, ketika Allah bicara tentang muamalat, jual beli, transaksi. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengatakan riba itu haram. Tapi kalau jual beli halal. Ya. Kalau jual beli halal. Tapi kalau riba haram, tidak boleh. Begitulah selalu dalam Islam. Jangan kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, tapi ucapkanlah yang ini. Jangan kalian mengatakan demi Ka'bah, tapi ucapkanlah demi Tuhan yang menciptakan Ka'bah. Jadi apa? Melarang dan ngasih solusi. Nah, kita ini seringkali menjadi sosok terima bongkar nggak terima pasang jemaah. Negor, ngelarang tapi tidak ngasih solusi. Kok bisa? Ya karena dia nggak paham. Ngertinya cuman apa? Ngelarang. Terus gimana dong? Ya udah terserah kamu, pokoknya jangan begitu lah ya. Begitulah kita di rumah dengan anak-anak, dengan suami, dengan istri. Negor, kasih solusinya dong. Kasih jalan keluarnya. Kemudian pelajarannya apa? Kasih solusi yang mudah. Jangan ngelarang terus solusinya ruwet. Ya nggak dihargain kita. Paham tidak? Contoh kasus ini. Jangan kalian mengatakan
atas kehendak Allah dan kehendakmu. Solusinya mudah. Apa itu? Dannya aja diganti. Faham? Contoh dalam muamalat. Mas minjem duit. Ini contoh muamalat ya. Mas minjem duit. Oh ya udah. Berapa? 10 juta. Ya udah nih. Tapi nanti balikin 12 juta ya. Ya hitung-hitung kamu ngasih hadiah lah sama saya. Dia bilang, ya udah deh. Anda ditanya, apa hukumnya? Tidak boleh mas, itu riba. Apapun Anda ngomong pakai bahasa admin lah atau apa, itu riba. Gak boleh mas, gak boleh. Apa solusinya? Solusinya gini. Mas saya minjem duit, berapa? 10 juta. Ya udah, nih. 10 juta, udah jangan ngomong apa-apaan. Nanti kalau kamu balikin, mas ini balikin duitnya yang saya pinjam 10 juta, terima kasih ya, ini saya tambahin 2 juta. Boleh. Beda dikit kan? Nah, kenapa boleh? Ini bukan pelajaran muamalat. Saya cuma ngasih contoh. Bahwa kalau kita tahu ilmunya, kita akan bisa memberikan solusi yang mudah. Gitu kan ya? Berikan solusi yang mudah. Mas, kalau ke kuburan, jangan minta-minta kepada orang yang dikubur. Kenapa? Karena dia sudah mati. Terus apa yang harus kita lakukan? Doain dia. Kamu yang doain dia. Nah, itu solusinya kan. Bukan kita nggak boleh ke kuburan, tapi silahkan ke kuburan, doain dia. Bukan kamu minta ke dia, tapi kamu yang doain dia. Itu solusinya. Jadi begitulah syariat Islam. Setiap kali ada larangan, pasti ada. Setiap kali menyebutkan neraka, pasti Allah sebutkan surga. Setiap kali Allah menyebutkan sifat-sifat penghuni neraka, Allah akan lanjutkan sifat-sifat penghuni. Setiap kali Allah menyebutkan sifat-sifat buruk, pasti Allah akan sebutkan sifat-sifat yang baik. Itu selalu seperti itu di dalam Al-Quran. Begitu pula dalam kasus ini. Nah, kita lanjutkan hadis yang kedua. Yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ma syaa Allah wa syi'ta, faqal aj'altani lillahi niddan, ma syaa Allah wahda. Bahwa ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan dia, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka bersabdalah beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah? Hanya atas kehendak Allah semata. Hadis riwayat An-Nasai. Artinya si fulan ini bilang di depan Rasul SAW, ini sahabat, beliau tidak tahu hukumnya. Belum ngerti. Masya Allahu wa syi'ta. Semua ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Mama dapat nikmat, ingin memuji. Dia bilang, ini semua terjadi karena kehendak Allah dan kehendak Anda. Karena kata-kata ini mungkar, syirik, langsung ditegur sama Rasul SAW. Jangan ngomong begitu. Kalau Anda ngomong begitu, berarti Anda menjadikan saya nid. Nid itu apa? Nid itu mathil, sama. Berarti Anda menyamakan saya dengan Allah. Nid itu namanya. Nid itu sama. Kufuan, menyamakan, sama. Aja'altani lillahi nidda.
Berarti kamu menjadikan saya ini sama dengan Allah. Ada syirik. Dilarang kan? Ditegur, dilarang. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini alasannya. Terus apa? Dikasih solusi. Ucapkanlah sebagai pengganti itu, Masya Allahu wahda. Semua ini terjadi karena kehendak Allah semata. Berarti solusinya ada berapa? Dua. Bisa kita ucapkan, ini semua terjadi kehendak Allah. Ini semua kehendak Allah semata. Atau kalau mau mengaitkan dengan orang, maka ucapkanlah, ini atas kehendak Allah. Kemudian, apa? Kamu. Atau Anda bersyukur karena orang tua Anda sembuh. Anak Anda sembuh, melewati masa kritisnya. Lalu Anda bilang, menunjukkan seolah-olah redaksinya kok religi gitu ya. Ya, Alhamdulillah ini semua terjadi karena kehendak Allah dan dokter ini semua. Kan gitu kan? Wah, Anda menyamakan dokter dengan solusinya apa? Ini semua kehendak Allah semata. Atau ini semua kehendak Allah. Kemudian siapa? Pak dokter. Nah, itu aman. Kita dengarkan adzan.
Kita lanjutkan. Dalil yang ketiga, ini setara dengan dalil yang pertama, yaitu kisah seorang Yahudi, tapi dalam format yang lain. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Tufail, saudara seibu dengan Aisyah. Tahu saudara seibu? Ibunya nikah lagi. Suami pertama umpama wafat atau cerai. Kemudian si ibu ini menikah lagi. Anak dari suami pertama dengan anak dari suami yang kedua itu namanya saudara satu ibu. Paham? Kalau ayahnya ya, cerai tadi, ibu tadi cerai. Lalu mantan suaminya itu nikah lagi. Ya, punya anak. Nah, anak dari bapak ini dari istri yang pertama dengan anak bapak ini dari istri yang kedua itu namanya saudara satu ayah. Ini gini-ginian ini banyak orang yang belum paham dia. Oke, Tufail saudara seibu dengan Aisyah. Ia berkata, aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi. Ingat, ini apa? Mimpi loh ya, mimpi. Aku berkata kepada mereka, yaitu si Tufail radhiyallahu anhu. Sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan Uzair putra Allah. Paham? Kamu, yaitu Yahudi, itu adalah bangsa yang paling baik. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul itu semua berasal dari mereka. Dari anak keturunannya Israel. Ya kan? Kamu itu bangsa terbaik. Tapi sayangnya kalian itu berbuat syirik sama Allah. Sudah mengarah pada kufur. Apa itu? Bahwa Uzair seorang anak hamba Allah yang saleh kalian yakini sebagai anaknya Tuhan. Itu yang membuat kalian itu akhirnya hina karena syiriknya itu. Mereka menjawab, yaitu si Yahudi ini, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum, sama. Kalian pun umat Rasulullah SAW juga umat yang paling mulia. Seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Kalian juga umat terbaik, tapi sayangnya kalian suka mengucapkan kata-kata ini. Berarti kalian juga berbuat syirik. Lalu aku menjumpai sekelompok orang-orang Nasrani. Yang dimaksud Nasrani adalah pengikutnya Nabi Isa. Maka aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum dari Israel karena dia. Seandainya kamu tidak mengatakan Al-Masih putra Allah. Al-Masih itu julukan buat siapa? Nabi Isa. Kenapa disebut Al-Masih? Al-Masih itu adalah sosok yang menghapus. Punya penyakit apa? Kulit, kusta. Digosok begini pakai tangannya Nabi Isa, sembuh. Buta, digosok pakai tangannya apa? Sembuh. Gitu. Loh, kalau sekarang digosok pakai tangannya, sembuh. Lala setan lah kamu mas. Mereka menjawab, yaitu orang-orang Nasrani ini, sungguh kamu pun sebaik-baik
kaum, yaitu umat Rasulullah SAW. Seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Sama nih. Ketika pagi hari aku beritahukan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku. Yani kepada sahabat yang lain. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW. Lihat ada kata-kata apa? Kemudian. Berarti yang pertama kali dikasih tahu siapa? Teman-temannya. Setelah itu baru ngasih tahu Nabi SAW. Dan aku beritahukan kepada beliau. Nabi bertanya SAW. Apakah kamu telah memberitahukannya kepada seseorang? Jawabannya apa? Iya. Kan gitu kan. Aku menjawab iya. Lalu Rasulullah SAW bertahmid dan memuji Allah. Kenapa Rasulullah SAW bertanya itu? Kalau belum dikasih tahu siapa-siapa, Rasulullah SAW akan menjelaskannya kepada siapa? Kepada Tufail saja. Karena Tufail ngasih tahu orang lain, maka pembenarannya, klarifikasinya harus kepada semua orang. Makanya Rasulullah SAW di sini berceramah, memulai ceramahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau mengatakan, "Amma ba'du fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha. Fala taqulu ma sya'allahu wa sya'a Muhammadun. Walakin qulu ma sya'allahu wahdah." Amma ba'd. Amma ba'd ini kata yang digunakan untuk memulai ceramah setelah dia memuji Allah. Sesungguhnya Tufail telah bermimpi sesuatu yang telah diberitahukan kepada orang-orang di antara kamu. Dan sesungguhnya aku telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepadamu. Karena aku ada beberapa halangan. Maka janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah semata. Jadi di sini mimpinya Tufail dibenarkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mimpimu benar. Lalu setelah itu apa? Karena Tufail sudah menjelaskan kepada banyak orang, maka apa? Menyampaikan pembenarannya, klarifikasinya atau meluruskannya, mengingatkannya pun harus bersifat apa? Umum kepada semua orang. Disitulah Rasulullah SAW berceramah dan meluruskan kesalahan mereka. Umpamanya di sini Rasulullah SAW mengatakan, saya sebetulnya sudah dengar kalian mengucapkan kata-kata ini. Cuman saya belum belum negor kalian. Kenapa Rasulullah SAW tidak langsung negor? Sebagian ulama mengatakan kemungkinan Rasulullah SAW belum dapat wahyu. Jadi beliau tidak berani negor karena belum ada wahyu. Setelah ada wahyu, baru di situ Rasulullah SAW langsung memberikan teguran. Itu halangannya. Mulai hari ini jangan kalian mengucapkan apa? Atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Tapi ucapkanlah atas kehendak Allah semata. Nah, jadi inilah pelajarannya buat kita. Kalau kita melihat sesuatu kemungkaran, kesalahan, tegur, ingatkan. Kemudian apa? Kasih solusi yang baik. Jadi kalimat ini Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, ini adalah kalimat yang mengandung makna apa? Syirik. Kenapa? Karena menyamakan manusia dengan Allah. Maka solusinya apa? Ada dua. Masya Allah wahda. Ini semua terjadi karena kehendak Allah semata. Atau yang kedua,
ini semua terjadi karena kehendak Allah, kemudian apa? Kemudian kehendak Anda. Nah, inilah yang selamat dan aman. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada penjelasan di sini di nomor 3 dari pelajaran di sini. Jadi nomor 1, hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa orang Yahudi pun mengerti perbuatan yang disebut syirik kecil. Yahudi pun ngerti, masa kita nggak paham. 2, pemahaman manusia apabila dipengaruhi oleh hawa nafsunya, seperti halnya orang Yahudi tadi, dia mengerti kebenaran tetapi dia tidak mau mengikuti kebenaran itu dan tidak mau beriman kepada Nabi yang membawanya. Jadi Yahudi berarti tahu tentang syirik, tahu kebenaran, tapi dia tidak mau mengamalkan. Dia tidak mau, harusnya kan dia beriman kepada Rasul SAW, tapi kenyataannya dia tidak mau beriman. Di sini ada pelajaran yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fafihi syabah. Di sini ada satu unsur persamaan. Persamaan sifat loh ya. Apa itu? Ada orang Islam yang tahu kebenaran tapi disembunyikan kebenaran itu dan tidak dia sampaikan dan tidak dia kerjakan. Berarti dia memiliki persamaan sifat dengan apa? Yahudi. Loh, kenapa dia punya ilmu tapi tidak disampaikan, tidak diamalkan? Mungkin banyak faktor. Apa faktornya? Tentu faktor yang paling utama adalah apa? Harta dan dunia. Oke. Ada uang di sana, yang uang itu menjadikan kebenaran itu apa? Hilang. Ada jabatan kursi di sana, yang menjadikan kebenaran pun akan menjadi apa? Hilang. Tidak ada harta. Ini yang paling berbahaya. Fitnah harta. Fitnah popularitas. Jadi ada harta, yang kedua adalah popularitas. Dia tidak mau menyampaikan al-haq, kebenaran itu. Ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat, ini enggak benar, ini mungkar. Harusnya begini, tidak mau dia menyampaikan itu. Kenapa? Kalau dia menyampaikan, habis ditinggal followernya. Ya, nggak ada yang ngontrak dia lagi, ditinggal jamaahnya. Akhirnya apa? Ya sudah, yang penting follower sayang saya, yang penting abang sayang, ya, yang penting follower sayang, yang penting orang suka, dan saya tetap berada di atas daun. Di atas daun kok seneng, gitu ya. Ya, inilah penyebabnya. Harta dan apa? Syuhrah, ketenaran. Yang menjadikan ilmu kebenaran itu akhirnya disembunyikan. Dia tahu tapi disembunyikan, hilang. Ini sifat Yahudi. Makanya di Al-Fatihah apa? Ihdinas siratan mustaqim, siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil, bukan jalan orang yang engkau murkai. Siapa itu? Yahud. Tahu tapi disembunyikan, tidak mau diamalkan. Kita orang Islam tahu, kita amalkan, kita sampaikan. Tentu dengan apa? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Tapi sampaikan dengan hikmah, dengan bijak. Yang ketiga di sini pelajarannya sabda Nabi SAW. Apabila kamu menjadikan apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah? Yang tadi, apakah kamu menyamakan diriku dengan Allah? Sekarang bagaimana penolakan sebagai penolakan terhadap orang yang berkata kepada beliau atas kehendak Allah dan kehendakmu?
Jadi itu sebagai apa? Penolakan Rasul SAW. Jika demikian, sikap beliau bagaimana dengan orang yang mengatakan bait syair itu, ya akramal khalqi man liman aludhu bihi siwaka inda hudutsil hadithil amami, kebrak kebruk begitu jamaah. Ya kan dulu kita begitu ya. Apa artinya bait itu? Ya akramal khalqi, wahai makhluk termulia. Siapa maksudnya? Rasul. Maliman aludhu bihi siwaka. Tiada seorang pun bagiku sebagai tempat aku berlindung selain engkau. Ini sadar nggak ngomongnya tuh orang? Kita ulangi ya terjemahnya. Wahai makhluk termulia. Tiada seorang pun, maksudnya tidak ada seorang pun bagiku sebagai tempat aku berlindung selain engkau. Indah hudutsil hadithil amami, ketika aku ditimpa musibah-musibah besar. Di sini bukan menyamakan Rasul SAW dengan Allah, tapi di sini apa? Menempatkan Rasul SAW sebagai Tuhan yang bisa melindungi, menjaga mereka dari keburukan. Karena yang bisa melindungi seseorang dari keburukan itu adalah Tuhan, Rabb. Bukan sekedar menyamakan, tapi memposisikan apa? Rasul tinggi. Bukan menyamakan kehendak. Kalau itu kan kehendak. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kan kehendak. Tapi di sini memposisikan sebagai pencipta, pengatur. Ini syirik besar ini. Dan syirik besar itu hukumnya apa? Kufur, murtad. Jangan main-main. Tentu kita tidak boleh langsung memvonis pelaku, kan tidak boleh. Ya kan? Mungkin ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Tapi di sini sebagai penjelasan hukum, ya, sebagai apa? Penjelasan hukum bahwa ini adalah syirik besar, bahaya, hati-hati. Gitu ya. Kemudian yang keempat, ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu, termasuk syirik kecil, tidak termasuk syirik besar. Karena beliau bersabda, dan sesungguhnya kamu telah mengucapkan satu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepadamu karena aku ada beberapa halangan. Jadi Rasulullah SAW dengar sebelumnya, tapi beliau tidak langsung melarangnya saat itu. Kenapa? Karena ada faktor yang lain, yaitu belum adanya wahyu. Setelah ada wahyu, saya tegur. Artinya bahwa itu syirik kecil. Kalau itu syirik besar, langsung ditegur. Gitu, ya. 5. Mimpi baik termasuk salah satu macam wahyu. Apa kriterianya mimpi baik? Yaitu mimpi yang tidak berlawanan dengan syariat Islam. Mimpi yang tidak merusak iman, tidak merusak tauhid. Mimpi yang tidak membuat syariat baru. Ingat, mimpi itu memang benar dalam kondisi tertentu dan dalam syarat-syarat tertentu. Apa syaratnya? Tidak membuat syariat baru. Kalau dia mengatakan saya bermimpi Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku zikir-zikir khusus. Loh, berarti dia mimpi dengan syariat baru, tidak ada. Karena Islam itu sudah sempurna. Atau mimpi dengan mimpi yang merusak tauhid. Ya kan? Seperti apa? Memposisikan dirinya seolah-olah sosok yang luar biasa. Saya diajak masuk surga. Loh, kok tahu kamu kalau itu surga? Kan surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Nggak bisa. Nggak ada. Ya kan?
Atau mimpi-mimpi yang banyak beredar di media-media sosial bahwa mbahnya begini dan begitu. Belum lahir saja sudah berani ngatur malaikat kan gitu kan. Wah ini kan kelewatan ini kan gitu kan. Ya. Naudzubillah. Oke, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana dengan ustadz yang suka syubhat? Tetapi kadang ada kebenarannya. Apa perlu kita dengarkan? Kita ambil ilmunya. Syubhat itu apa? Walladzi anzalal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Ini di surat apa? Al-Imran. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran. Apa isi Al-Quran? Al-Quran itu isinya adalah ayatun muhkamat. Isinya Al-Quran adalah ayat-ayat yang sudah jelas. Sudah jelas, sudah terinci halal haramnya, perintah larangannya, janji dan ancamannya, nasihat-nasihatnya, semuanya sudah sangat terinci dengan dalil-dalil itu. Sangat terinci sudah. Sangat jelas sekali. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang seperti ini itulah yang mendominasi Al-Quran. Mayoritas isi Al-Quran itu jelas. Wa ukharu mutasyabihat. Ada sebagian kecil dari ayat-ayat itu yang mutasyabih. Yaitu apa? Belum jelas. Samar. Dan banyak sekali perbedaan pandangan di situ di kalangan para ulama. Oke, faham? Ada dua ini. Berarti yang banyak yang mana? Mendominasi jelas. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang-orang yang hatinya sakit, berarti sakit apa? Jiwa. Hatinya sakit, yang selalu dibahas sama dia itu yang samar. Padahal ini jumlahnya dikit. Kenapa Anda tidak membahas yang jelas-jelas ini? Oke, kalau Anda membahas ini yang samar, yang belum jelas, harusnya yang samar dikembalikan kepada yang jelas agar yang samar jadi oke, paham? Ini tidak, dia mengangkat yang samar tanpa dikembalikan kepada yang membuat orang apa? Ibtigha al-fitnah. Bikin fitnah, dia ingin cari bikin fitnah aja. Ini orang fi qulubihim zayg, sakit jiwa nih orang kata di Al-Qur'an. Warrasikhuna fil ilmi, adapun orang-orang yang ilmunya mapan, baik orang beriman apa? Yaquluna apa? Dia akan mengikuti apa? Yang jelas. Loh kalau ada yang enggak jelas, mereka akan kembalikan kepada. Jadi kalau ada ustadz yang gemar suka menyampaikan yang enggak jelas, berarti dia memiliki hati yang sakit.
Ya memang yang diucapkan tidak selalu seperti itu. Memang kadang ada pula yang disampaikan yang benar. Tetapi kan jamaah tidak akan bisa membedakan. Namanya aja jamaah masih awam. Apa solusinya? Ya jangan dengarkan orang kayak gini. Oke, paham? Oke, jawaban saya yang kedua kepada si penanya. Anda tahu yang disampaikan Ustadz itu syubhat dari mana? Ente yang ngasih pertanyaan tadi. Oh bukan. Anda yang nanya ini tahu dari mana kalau yang disampaikan Ustadz itu syubhat? Kalau Anda tahu yang disampaikan Ustadz itu syubhat, yang seharusnya jadi Ustadz itu ente bukan dia. Kedua, kalau Anda tidak tahu, berarti Anda cari-cari kesalahan orang. Ketiga, oh saya tahu Ustadz, dari mana? Saya nanya ke Ustadz yang lain. Nah, di situ baru ada. Ustadz, ada Ustadz lain ngomong begini. Benar enggak omongannya? Bawa redaksinya, bukan Anda menyimpulkan. Ada Ustadz ngomongnya subhat Ustadz. Loh, emang omongannya kayak apa? Kok Anda bisa menyimpulkan bahwa itu Anda nyimpulin. Ketika Anda menyimpulkan berarti Anda tahu. Ketika Anda tahu berarti Anda yang harusnya yang ceramah. Ya kan? Sama seperti ketika ada seseorang, waktu itu saya mengkritisi seorang dai. Yang lagi viral itu. Saya kritisi dalam kajian umum jamaah banyak. Lalu muncul si fulan, Ustadz maaf, kita kan mengambil yang baik dan mengambil yang membuang yang, wah hebat Anda, itu yang benar harusnya saya bilang. Sekarang yang cuman saya pikirkan, loh si penceramah sendiri nggak tahu baik buruk. Sekarang Anda yang bisa memilah baik dan buruk, harusnya yang ceramah Anda, bukan dia. Duduk mukanya merah ngamuk jamaah. Kenapa? Karena faktor fanatik. Ya kan? Jadi begitulah. Terus kita sebagai jamaah apa? Jangan suka belajar ilmu, nyari-nyari kesalahan. Satu. Yang kedua, kita belajar ilmu jangan nyoba-nyoba. Ya. Coba-coba kayak makanan. Ah, dengerin ini cobain. Ilmu bukan coba-coba dengerin, bukan. Yang ketiga, ilmu itu dibangun di atas apa? Kebenaran yang jelas. Loh saya tahu dari mana? Ya, yang ketiga adalah apa? Dibangun di atas apa? Kepercayaan dan referensi. Sudah. Kalau Anda dikatakan, oh belajar sama Ustadz ini. Sudah, belajar sama ini aja. Karena Anda belum mampu memilah antara tepung dengan telur. Anda cuma tahu ini roti. Paham? Ini roti. Anda tidak bisa membedakan ini tepungnya doang atau ini tepung pakai roti. Anda belum tahu. Jadi akhirnya dibangun di atas apa? Kepercayaan. Sudah, saya percaya Ustadz ini saya belajar dari dia saja. Yang keempat, menilai orang berilmu bukan dari seragam. Bukan dari kostum. Kostumnya begini dan begitu, surbannya 5 meter, udengnya ngalang-ngalain tempayan, tidak. Minyak wanginya kecium dari jarak sekian meter, gayanya begini dan bukan. Ya, enggak. Bukan begitu nilai.
Ya, jangan menilai senaif begitu ya. Bukan pula dari keturunan dan nasab. Bukan pula dari hidung, bukan. Tapi dari apa? Referensi ustadz yang Anda tahu. Belajarlah dari ini sudah. Faham jamaah? Wallahu alam. Ada lagi yang mau nanya? Jika suami meninggal dunia, waduh, urusan duit nih asik nih. Banyak kuping ini yang dengerin. Meninggalkan 3 orang anak perempuan, 4 orang istri. Keren nih jemaah. Salah bu, salah baca. Salah. 4 orang saudara kandung, ya Allah. Dari yang meninggal, 1 orang istri, ketuker angkanya. Udah bikin kaget aja bu ya. Bagaimana pembagian warisnya? 4 orang saudara kandung dari yang meninggal, dari pewaris. Berarti anak dia cuman perempuan doang. Ya. Ini seperti ini baginya istrinya dapat 1/8. 3 anaknya dapat 2/8. Dapat 2/3. Anaknya dapat 2/3, istrinya 1/8, 8 sama 3, 24, 2/3 dari 24 berapa? 16, 1/8 dari 24, bukan 23, 24 ya. 24 2/3 dari 24, 16. 1/8 dari 24, 3. Berarti 16 dengan 3, 19, sisanya 5 buat saudara kandungnya. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nggak paham Ustadz, bawa sini duitnya tak hitungin. Ada lagi yang mau nanya? Syaratnya 10% buat rumah Quran. Ya gitulah, enak aja. Silakan, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di fenomena di masyarakat atau ucapan demi Allah dan demi Rasulullah itu sering saya dengar itu. Kewajiban kita itu atau menegurnya atau membiarkan, karena kadang-kadang ada ketersinggungan. Ucapan demi Allah dan demi Rasulullah SAW. Ini termasuk ucapan apa? Syirik, menyamakan Rasul dengan. Jadi gimana negornya, Mas, Mbak, Ibu? Nggak boleh, jangan ngomong begitu. Tapi, kasih solusi. Tapi ucapkanlah apa? Demi Allah saja. Jangan ditambahi demi, cukup Anda bilang demi Allah. Emang kenapa? Nggak boleh, Mas. Itu dilarang, dosa. Gitu. Kalau Anda sebut syirik, Anda ini dikit-dikit syirik. Jadi cukup aja mengatakan dengan bahasa umum itu dilarang, Mas. Gitu. Cukup Anda bilang demi Allah. Oh, begitu nanti. Saya urusannya. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Pengagungan bukan dengan lisan, tapi dengan tulisan. Banyak di masjid-masjid itu tulisan Allah dan Muhammad sejajar, itu gimana, Ustaz? Ya, banyak penempatan lafzul jalalah, yaitu nama al-ismul a'zam, nama yang paling agung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, diletakkan sejajar dengan Muhammad Rasulullah SAW. Apa ini pantas? Tentu jawabannya tidak. Ya, kan ini cuma hiasan. Iya, penempatannya itu yang salah, Mas. Harusnya apa?
Satu, kalau mau ditempatin, maka jangan ditempatkan sejajar. Yang kedua, tujuan Anda nempel itu apa? Apa tujuannya nama Allah, nama Rasul SAW Anda tempel di tembok? Apa tujuannya? Jawabannya hiasan aja, Pak. Kan hiasan. Apakah nama Allah dan Rasul SAW buat hiasan? Ini kurang ajar. Kan? Kalau jawabannya, enggak, ini syiar Islam. Apakah syiar? Syiar itu apa? Menggaungkan, membesarkan nama Islam. Apakah syiar itu dengan tempelan? Tidak. Syiar itu dengan apa? Dengan amalkan. Pelajari, kenali Allah, tauhid. Belajar tauhid. Kenali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari sirahnya, pelajari petunjuknya. Itu kita baru melakukan syiar Islam. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Minimalnya tidak ada manfaat. Dan beratnya apa? Anda berdosa menjadikan nama Allah dan Rasul hanya sebatas buat apa? Hiasan. Kenal enggak, belajar kagak, buat hiasan-hiasan doang. Waduh, Ustaz, di rumah saya juga ada, kan gitu kan ya? Terus pulang dari sini gimana? Copot. Ganti dengan apa, hiasan-hiasan yang lain lah, terserah bunga kayak ya, bunga jengkol kayak atau bunga apa, taruh aja situ. Ada orang Jawa namanya bunga tembelek, jamaah tahu, yang baunya nggak enak gitu kan ya, tetapi warnanya bagus kan gitu ya. Atau Anda ganti yang lain. Sekarang banyak hiasan-hiasan yang bersifat kata-kata mutiara. Ya kan, ditempel kata mutiara atau berupa hadits-hadits yang sudah diterjemahin, ditempel di dinding, Anda ganti per sekian bulan. Atau kata-kata mutiara dari para ulama. Ini jauh lebih apa? Bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di minggu depan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.